Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan membahas fakta-fakta ya, kenapa IHSG hari ini anjlok dan sempat terkena suspend. Juga kita akan bahas solusi dalam investasi saham. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Nah, kita pun akan membahas ya tanda-tanda BRI siap rebound. Oke guys, jadi sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan IHSG ya, karena IHSG hari ini sempat anjlok 6% ya. Dan aturannya ketika IHSG ini anjlok di atas 5%, maka akan terkena suspend atau adanya trading halt. Itu adalah penghentian sementara perdagangan ya guys ya, dalam kurun waktu 30 menit di hari yang sama. Nah, jadi kita lihat ya di sesi 2 hari ini IHSG kita mulai rebound kembali. Jadi nanti kita akan bahas guys ya. Ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi agar saham-saham di IHSG juga termasuk saham BBRI bisa rebound kembali. Tapi kita akan bahas dulu ya data dan juga faktanya hari ini. Jadi hari ini IHSG terkena trading halt ya, rupiah tembus 16.450 rupiah per 1 US dollar. Nah, terakhir kita terkena trading halt ya, atau IHSG terkena suspend itu ketika COVID-19 ya, atau ketika pandemi di tahun 2020 gitu guys ya. Jadi ketika di tahun 2025 ini ternyata IHSG kita anjlok lagi, nah otomatis kita mencari jawaban ya, kira-kira kenapa nih IHSG kita? Apakah ini penurunan sementara saja atau ini awal dari market crash? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu linglung gitu ya, di saham ini mau ngapain sih? Di saham itu waktunya kita beli atau ini waktunya kita keluar gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu nih situasi dan kondisinya. Harus tahu dulu fakta-faktanya sebelum teman-teman mengambil kesimpulan ya, dan juga mengambil langkah strategi ke depannya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa rupiah kita itu kembali melemah 0,4% di level 16.440 rupiah per 1 USD. Bahkan tadi sempat ke 16.475 rupiah per 1 USD-nya. Apakah ini kabar baik? Tentu saja tidak gitu ya. Karena gini guys, ketika rupiah kita itu melemah ya, ketika rupiah kita itu naik, itu artinya rupiah kita lemah terhadap dolar. Dan investor asing ini tidak suka. Ya, teman-teman harus garis bawahi dulu. Investor asing itu investasi di Indonesia mencari cuan. Tapi kalau misalkan rupiah kita lemah, otomatis mendingan investor asingnya dia investasi menggunakan dolar saja. Yang kita lihat hari ini, Dow Jones ya guys ya, dan bursa saham di Amerika Serikat atau indeks saham di Amerika Serikat itu rata-rata naik. Sedangkan yang merah hanya IHSG saja, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah bisa ya, ini satu fakta nih, rupiah kita melemah. Ya, dimana ketika rupiah kita melemah terhadap US dollar, investor asingnya mereka akan outflow ya, atau akan mendistribusi saham yang ada di Indonesia, mereka akan rubah lagi rupiahnya ke dolar, karena dolar lebih kuat dibandingkan dengan rupiah. Ini fakta pertama yang harus teman-teman pahami gitu ya. Jadi kapan BBRI rebound? Ya nanti kita bahas ya, sabar gitu ya. Sabar dulu guys. Kita akan lanjut dulu ya, dimana trading halt setelah dicabut ya IHSG sempat drop ke 6%, ke 6.076 ya, terendah sejak di 2021 ya. Memang teman-teman angkatan COVID ya yang sempat melihat bahwa IHSG ini juga anjlok dan mungkin juga sempat merasakan ya penurunan dari saham-saham yang ada di IHSG sampai ya beberapa hari terkena trading halt gitu guys ya, atau terkena suspend. Ini adalah pengalaman yang terulang kembali ya di tahun 2025 ini. Tentu saja ini menjadi pembelajaran kita ya, menjadi pengalaman kita kembali. Kita semakin pintar ya dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi di IHSG. Nah, fakta kedua, ya, setelah tadi kita bahas ya, dana asing keluar dari IHSG karena rupiah yang lemah terhadap dolar. Jadi investor asing itu ketika dia investasi di IHSG, dari sisi kurs rupiah saja sudah kalah guys. Ya, kalian bayangkan, kalian punya dolar, dolar kalian kuat, tapi tiba-tiba kalian investasi di saham ya yang mata uangnya itu lemah. Otomatis resikonya semakin tinggi gitu ya. Nah, ternyata dana asing ini keluar dari Indonesia, mereka pindah ya, pindah negara guys. Mereka pindah ke negara-negara yang dari sisi mata uangnya itu tidak selemah rupiah. Ya, ternyata dana asingnya menyerbu Filipina dan Korea Selatan. Ada satu data lagi yang terungkap ya, bahwa
Ini katanya sih data dari Bloomberg Terminal gitu ya, data dari yang ibaratnya yang ratusan juta gitulah ya. Dana asing ini juga masuk ke China. Kenapa? Karena di China itu akan ada stimulus lagi. Nah, ini kan sempat terjadi. Sempat terjadi ya ketika waktu itu IHSG kita anjlok karena dana asing pindah ke China. Ya karena China itu akan ada stimulus. Nah, kira-kira kapan nih Indonesia akan diberikan stimulus seperti China ya oleh pemerintah kita gitu ya. Nanti kita akan bahas ya di akhir video. Ya, jadi ada tanda-tanda nih BRI akan rebound kembali. Nah, kita akan bahas dulu guys ya terkait dengan IHSG. Sejauh ini ya kemarin pun IHSG kita masih net sell 849 miliar rupiah di market reguler. Di hari sebelumnya itu juga sempat net sell asing 1 triliun lebih gitu ya. Jadi hari ini IHSG sempat turun anjlok ke 6011 dan kita lihat ya kalau misalkan di sesi 2 ini sih ada tanda-tanda rebound guys ya. Tapi apakah ini benar akan rebound? Nah, kita bahas ya di video ini. Karena kalau misalkan rebound, otomatis ya ini waktunya beli gitu kan ya. Kita beli di harga murah nih. Ya nanti ketika naik kita jual gitu ya. Kita cuan ya di saham. Tapi investor asing sepertinya berpikiran berbeda gitu ya. Investor asing bukannya beli, dia malah jual. Padahal ada tanda-tanda rebound guys. Ini juga menjadi pertanyaan besar ya. Kenapa sih investor asing itu dia malah jualan ya? Padahal di IHSG ada tanda-tanda rebound gitu ya. Ada tanda-tanda rebound. Oh, katanya BRI akan rebound. Oh, katanya BCA akan rebound gitu ya. IHSG akan rebound ya. Tapi kenapa asingnya malah keluar gitu ya. Teman-teman ya silahkan dijawab sendiri lah ya. Tapi kita akan jawabkan nih untuk teman-teman. Nanti di akhir video ini ya kita akan bahas dulu untuk saham-sahamnya. Apakah ini peluang emas ya untuk kita beli saham-saham bank besar? Ya karena sebentar lagi kan akan bagi dividen. Memang ya, sebentar lagi akan bagi dividen dan kata ya teman-teman yang sudah lama di saham, katanya fundamental is king ya. Jadi selama sahamnya bagi dividen tidak ada masalah gitu ya. Selama saham masih bisa bagi dividen tidak ada masalah dan kita melihat ya bahwa BBRI dan saham big banks lainnya masih bisa bagi dividen. Tapi ada saham-saham yang secara fakta ya, faktual tidak bisa lagi bagi dividen. Ada beberapa saham yang secara faktual tidak bisa lagi bagi dividen ya. Itu adalah saham-saham seperti Demas contohnya ya. Ada saham seperti Demas, ya lalu ada saham-saham seperti Harum Energy. Itu kan mereka sudah tidak bisa lagi bagi dividen. Atau dari sisi kebijakan yang memang tidak memungkinkan bagi dividen. Gitu ya. Jadi dividen itu bukan cuan mutlak ya. Bisa saja dividennya dicabut, tidak bagi lagi dividen. Nah, BBRI untuk kinerja bulanan ya pada Januari Februari kemarin sepertinya hasilnya kurang bagus ya. Hasilnya kurang bagus karena ya ada itu ya. Ada penghapusan kredit macet UMKM. Nah, itu juga hasil dari produk ya, atau produk dari kebijakan pemerintah gitu ya. Pemerintah pro UMKM gitu. Itu bagus ya, tapi kemungkinan akan mengorbankan kinerja dari BBRI. Kita lihat BBRI hari ini sempat anjlok ya ke area low di 3.500. Nah, siapa nih yang beli di 3.500 ya? Boleh tulis di kolom komentar. Saya acungi jempol untuk teman-teman yang beli di 3.500 ya. Saya sangat salut ke teman-teman gitu ya. Karena di harga saat ini sudah cuan nih, di 3.720 sudah cuan. Apalagi jika balik ke 3.800, lah teman-teman juga sudah cuan tuh ya. Kalau misal kita lihat ya cuannya dari 3.500 ya ke 3.800, 9%. Tapi kalau misalnya sampai di 3.700-an, cuannya ya masih sekitar 5%. Nah, saya bilang ke teman-teman, kalau sudah cuan segera take profit. Nanti kita bisa beli lagi di harga bawah. Tenang aja ya, tenang aja. Ini baru awal gitu ya. Nanti teman-teman bisa beli lagi di harga bawah. Jadi kalau misal sudah cuan di BBRI, segera take profit gitu ya. Sebentar lagi akan rebound, tapi masih ada kesempatan untuk beli di harga bawah. Jadi tetap ya, nasihat saya untuk teman-teman, kalau sudah cuan, segera take profit. Mau cuan 5%, mau cuan 10%, mau cuan 20%, segera take profit. Gitu ya. Teman-teman, kalau dikasih kesempatan, dia bisa cuan, segera take profit. Karena kemarin masih ada net buy nih, tipis nih, 9,5 miliar. Tapi kita belum tahu ya hari ini apakah akan ada net buy atau net sell nih dari investor asing. Tapi untuk BBRI kita melihat ada tanda-tanda rebound ya. Kalau BBRI tidak jebol support di bawah 3.300. Jadi kalau secara teknikal ya,
BBRI, ya bisa kita katakan akan ada tanda-tanda rebound. Dengan catatan tidak jebol dari 3.300. Tidak jebol di bawah 3.300. Ini secara teknikalnya. Untuk BBRI, selama dia tidak jebol 3.300, ada potensi rebound. Lanjut ya ke BBNI. BBNI balik lagi ke zona support gitu ya. Hari ini dia retest ya di zona support yang terdalam, itu di 4 ribuan. Tapi dia naik lagi sesi 2 ke 4.200. Nah, berarti teman-teman sudah cuan lagi nih ya. Kalian yang beli di 4.000 untuk BBNI hari ini sudah cuan lagi. Cuan 3,8%. Ini bagus ya karena kita masih ada harapan ya untuk bisa beli lagi di harga bawah. Yang cukup mengerikan hari ini Bank Mandiri sebenarnya. Nah, Bank Mandiri ini dia jebol support. Hari ini sempat jebol support di sekitar area low 4.300 ya, karena kan supportnya ini di 4.500 ya di harga sekarang. Nah, kalau misalkan Bank Mandirinya jebol support dan turun lebih dalam lagi, otomatis ya akan ada penurunan yang lebih dalam. Ya. Nah, teman-teman bisa simpulkan apakah mau terus beli ketika harga saham turun atau wait and see. Kita lanjut ke BBCA. Untuk BBCA juga jebol support. Ini juga mengerikan gitu ya. Kalau BBRI tadi kan tidak mengerikan ya. BBRI aman ya, tidak mengerikan secara teknikal. Lalu BBNI juga ini masih aman, kondisi yang normal ya, masih bisa terhandle gitu ya oleh zona support di 4 ribuan. Ya, belum jebol support guys. Belum ya. Tapi kenapa Bank Mandiri jebol support? Ya, Bank Mandiri hari ini sempat jebol support ke area low di 4.300. Ya, silakan simpulkan. Lalu BBCA juga hari ini sempat jebol support ya di area low 8.075. Ya, meskipun hari ini di 8.300 ya, ketika sesi 2 ini kita bikin video, teman-teman lihat ini masih berkutat di 8.375, 8.350 gitu ya. Dia masih naik turun gitu ya. Masih naik turun guys. Ya masih ada peluang rebound. Tapi ya mengerikan ya karena jebol support. Sempat jebol support untuk BBCA dan Bank Mandiri. BBNI masih aman secara teknikal, tapi Bank Mandiri dan BBCA sudah cukup mengerikan gitu ya. Nah, teman-teman silahkan simpulkan ya di kolom komentar. Nanti kita akan kasih kesimpulan juga untuk teman-teman. Kita lihat juga bukan Big Bang saja ya yang hari ini anjlok ya, tapi saham big caps lain juga anjlok gitu ya. Astra ya ada turun, Telkom juga ada turun ya, lalu ada HMSP, GGRM. Nah, perlu teman-teman ketahui. HMSP, GGRM ini adalah saham yang dulu ya sempat naik sangat tinggi. Tapi turun tiada henti, turun tanpa berhenti. Apakah ini akan terjadi di saham Big Banks? Menurut saya tidak, gitu ya. Alasannya simpel ya, karena fundamental yang kuat. Tapi fundamental itu tidak akan bisa melawan derasnya outflow, derasnya distribusi asing. Nah, apa yang kita pegang saat ini, kalau saya pribadi, saya pegang money flow atau aliran dana. Kalau saham-saham ini terkena akumulasi besar, mereka tidak akan turun, malah akan naik. Tapi pada kenyataannya, saham-saham mayoritas turun karena distribusi dari investor asing. Kenapa sih investor asing ini sangat powerful gitu ya, menurunkan saham di IHSG? Ya karena dana mereka besar. Kalau misalkan Indonesia bisa ya menerapkan stimulus seperti China, ya dana asing nggak ada apa-apanya gitu guys ya. Kalau misalkan dana dari negara, dari Indonesia, dari pemerintah itu lebih besar masuk ke IHSG. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Unilever juga sempat menjadi saham blue chip yang sangat-sangat blue chip. Saham fundamental yang paling fundamental gitu guys ya. Tapi pada kenyataannya turun tanpa henti. INDF kita lihat hari ini juga ada koreksi ya, lalu ada XCL, ISAT juga terkoreksi ya, banyaklah saham-saham yang terdiskon. Pertanyaannya, apakah ini waktunya beli atau wait and see? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Lalu kita bahas juga saham konglomerasi gitu ya, saham konglo-konglo yang digaung-gaungkan gitu ya. Katanya lebih baik hold ya, lebih baik makan Indomie ya daripada kita makan di restoran. Kalau saya sih lebih baik makan di resto. Ya, saya lebih baik makan yang tinggi nutrisi ya.
ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya gitu guys ya. Kita pengen makan enak gitu ya. Apalagi ini kan mendekati Lebaran ya. Kita pengen makan enak. Kita nggak mau makan Indomie terus gitu ya. Nah, Pani hari ini anjlok 10%, CBDK juga koreksi 9%, ya mungkin masih bisa turun, ya masih ada diskon. Ya, kita lihat nanti. Brand juga turun 11%, Petrosi juga turun 12%, ya Cuan 11%, anjlok, BRPT anjlok 16%. Terakhir saya lihat di 800-an ya BRPT. Ternyata masih bisa turun lebih dalam. Saham Big Banks, konglomerasi, batubara, semuanya turun. Gitu ya. Nah, lalu tanda-tanda reboundnya dari mana, Kak? Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama, solusi investasi atau solusi dalam investasi saham yang teman-teman mungkin sedang nyangkut ya. Yang pertama, kalau teman-teman masih yakin dan ada uangnya, ya silahkan beli. Ya, silahkan beli di harga murah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan average kita, untuk averaging down, meskipun kita tidak tahu ya kapan akan naik lagi gitu ya. Kita belum tahu nih akan rebound lagi. Tapi nanti kita akan bahas ya kapan saham dan BBRI akan rebound. Tapi kalau misalkan kalian ragu, lebih baik tunggu. Tunggu aja guys, tunggu. Tapi kalau misal teman-teman punya uang nih, saya punya uang kok. Tapi saya ingin investasi. Tapi saya nggak mau beli saham karena sahamnya lagi turun. Saya pengennya yang lagi naik. Ya teman-teman silahkan beli emas. Emas fisik. Ini poin ketiga ya, teman-teman bisa beli emas fisik. Kalau teman-teman masih punya cash. Kalau teman-teman berniat untuk melindungi kekayaan teman-teman. Karena diversifikasi itu penting. Bukan obligasi, bukan kripto, tapi emas fisik, emas batangan. Itu ya. Belinya emas batangan aja kalau teman-teman masih punya uang. Kalau misal teman-teman masih ingin investasi, ya uang yang nganggur gitu ya. Daripada uang nganggur kan, ya kalau misal mau investasi ke emas fisik aja. Tujuannya bukan untuk dividen, ya tapi untuk melindungi kekayaan. Kalau kekayaan teman-teman mau kalian lindungi, beli emas, itu aja. Kalau kekayaan teman-teman mau cacing-cacing naga-naga, beli saham, gitu ya. Gitu guys ya. Kalau mau cacing-cacing naga-naga, beli saham. Tapi kalau ragu, silahkan tunggu. Kalau masih ada uang dingin dan tetap mau invest, ya ke emas fisik. Gitu ya. Simple. Ini solusi saham nyangkut atau solusi investasi. Ya lebih tepatnya mungkin solusi investasi ya, bukan solusi saham ya. Karena kita agak melebar nih ke ke emas gitu ya. Solusi investasi gitu ya. Nah, jadi kapan BBRI dan saham ini akan rebound? Yang pertama, ya syaratnya nih, ya kalau misalkan teman-teman pengen saham rebound, ya pengen BBRI rebound, yang pertama, Danantara harus sukses tanpa korupsi. Jadi ketika nanti Danantaranya sukses, negara kita semakin mandiri dengan catatan tidak ada korupsi, gitu ya. Mau itu di Danantara, mau itu di BUMN, mau itu di bank, jangan ada korupsi. Pasti saham rebound. Ini menurut saya. Yang kedua, jika data-data ekonomi kita tumbuh. Wah, kalau ekonomi kita tumbuh ya, tidak ada defisit lagi ya, tidak ada kenaikan pajak gitu ya. Ekonomi kita tumbuh, pasti saham naik. Pasti BBRI rebound dan bisa ATH. All time high. BBRI mau ke berapa? Mau ke 7.000 boleh, mau ke 8.000 boleh. Asalkan ekonomi kita tumbuh. Kredit bertumbuh, banyak UMKM yang sukses, naik kelas, pasti saham BBRI rebound. Yang ketiga, syaratnya investor asing harus masuk lagi. Oh jelas ya, ketika ekonomi kita tumbuh, investor asing pasti masuk lagi. Dan ketika investor asing masuk lagi, pasti rupiah kita akan kuat lagi. Nah, ketika rupiah kita kuat lagi, investor asing masuk lagi, ekonomi kita tumbuh lagi, dan antara sukses tanpa korupsi dan tidak ada korupsi lagi, maka BBRI bisa rebound, all time high. Mau 7.000, 8.000, boleh. Saham teman-teman rebound. Kalian bisa cuan. Portonya hijau lagi. Bisa screenshot lagi. Bisa pamer lagi. Kalau pamer loss kan gak enak ya. Pamer loss gak enak ya. Tapi kalau pamer cuan kan kita seru ya. Oh ini cuannya 50% all porto. Oh ini cuannya 60% all porto. Yang kelima,
Ya, jadi kapan BBRI dan saham Indonesia ini akan rebound? Ya, ketika takdirnya sudah berkata naik, ya pasti akan naik, gitu ya. Sorry guys ya, jika sudah takdirnya naik ya, sorry, takdirnya naik pasti akan naik ya. Jadi entah kita menunggu dan antara sukses tanpa korupsi, entah kita menunggu ekonomi kita tumbuh, entah kita tunggu sampai investor asing masuk lagi, atau kita tunggu rupiah kita kuat lagi, atau yang terakhir, kita tunggu takdirnya saja sampai saham dan IHSG naik lagi. Ini guys ya, solusi investasi yang akan saya bahas ke teman-teman. Nanti implementasinya seperti apa, nanti kita akan bahas juga. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Dan kalau misalnya ada requestan, apa yang perlu dibahas ya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.